ada yang menolak, ya siapapun yang bisa mencapai derajat itu ya silakan saja. Tapi kan harus diuji dulu. Harus diuji dulu, layak apa enggak. Kalau enggak layak ya jangan ngaku-ngaku. Gitu. Jadi jangan langsung terus sesuatu langsung dikatakan ini bid'ah. Dasarnya apa? Nah, kalau antum ya enggak masalah sih sebenarnya membid'ahkan enggak masalah, tapi kan harus diuji dulu. Iya. Terus, Tadi kan ada dua tuh, ibadah Assalamualaikum. Masih Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ada zaman warahmatullahi. sekarang yang membid'ah-bid'atkan orang. Yang tadi kan Padahal saya bilang ada dua kategori ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Yang mahdoh ini Bang Madhabuna itu sudah termaktub baik nas ataupun hadis. Betul kan? Nah, Ya. di sana kalau menabrak itu baru dikatakan bid'ah itu. Yang dimaksud kullu bid'atin dolalah di sana. Kalau yang ghairu mahdoh bisa jadi ibadah meskipun tidak ada landasan nas ataupun hadis. Seperti kerja. Kalau diniatkan dengan cara yang baik, bihusni qasdihi, itu jadi ibadah itu. Gitu. Tahlilan kan secara apa? Secara perintah tidak ada di keduanya kan? Maupun nas atau hadis. Tapi dengan cara niat yang baik itu menjadi ibadah juga kan? Yang menabrak. Izin sholat dulu Ustaz. Ya, monggo. Oke Bang Jo. Monggo lanjutkan. Ini kalau saya bacain dari kitab Syekh Ibnu Taimiyah sendiri ya bakal ditolak juga. Saya pernah bacainnya ditolak juga. Jangan lucu. Susah kalau kayak Udah susah. ibadah itu ada dua macam loh. Padahal Ibadah dari mahdoh ulama ini mereka yang sudah tertulis, sendiri. misalkan sholat zuhur 4 rakaat dijadikan 5 itu sudah bid'ah itu perkara baru yang tidak diajarkan Rasulullah itu yang dimaksud bid'ah yang sebenarnya. Begini, kenapa Salafi itu kok seperti itu? Saya tidak membela Salafi. Karena memang ada oknum ketika memperingati Maulid Nabi, ya diisi dengan yang memang tidak sepantasnya dengan Maulid Nabi, sehingga apa? Itu menjadi sorotan. Sedangkan sekarang itu media tidak kayak dulu. Media itu selalu menyurut sekarang. Apalagi kita Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Jika salah dalam memeriahkan Maulid Nabi, misalnya dengan joget-joget, itu tetap akan jadi sorotan. Akhirnya bagi kalangan Aswaja, marilah hati-hati sekarang ini, karena itu menjadi peluru bagi mereka. Saya tidak menyalahkan mereka dalam hal tuduhan itu memang benar, artinya apa? Tapi membid'ahkan peringatan ini pada asal hukum asalnya ya tidak relevan lah dengan konteks keilmuan seperti itu. Kita tidak setuju Bang Mas B kalau acara maulidan dengan apa ya? Dengan diisi goyang-goyang itu juga tidak setuju. Iya makanya, tapi itu orang-orang awam yang memang butuh bimbingan. Tapi peluru tersebut kata sampean tadi itu harus diarahkan kepada tempatnya kan. Iya memang sih, ya harus itu. Tapi secara hukum membid'ahkan orang lain itu harus punya dasar. Betul. Monggo Kang Madhabuna. Mungkin Tak ada yang mau bacainnya. disampaikan. Barangkali di bawah ada yang ini yang nyimak ya Wahabi ya. Tak bacain dari kitab mereka sendiri gitu loh. Ini Majmu' Fatawa. Ini jilid berapa? Jilid 20 ya. Ini ya. Ini siapa ini? Mu'alif nih ini, Majmu' Fatawa ini. Tahu sendirilah ya. Begini Bang, sedikit Bang. Karena mereka sudah melakukan pergerakan sekarang. Terutama menggunakan media, disorotlah kita ini. Tetap dicari salahnya kita, disorot, dipublikasi, dikeluarkan di TikTok. Maka untuk Aswaja sekarang itu memang hati-hati. Korbannya nanti di bawah. Kalau kita yang masih berilmu mah fine-fine aja menghadapi masalah seperti ini. Ini pas bahas bid'ah ini tak bacain ya. Ini yang dengerin Bapak silahkan. Mau tolak nggak apa-apa. Ini syekh kalian sendiri ya. Wa ma khalafan nususa fahuwa bid'atun.
bittifaqil muslimin wa malam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'ah. Qala Syafi'i rahimallahu taala al bid'atu bid'atani, bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharon. Ya. Mana tadi? Kok hilang? Oh ini. Oh, tadi dirubah ya. An ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi bid'atun dalalah. Ya. Wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dzalik fa hadhihi qad takunu hasanah liqaulihi Umar ni'matil bid'atu hadhihi. Lanjut. Hadzal kalamu aw nahwuhu rawahu al-Baihaqi bi isnadi sahih fil madkhal. Ya wa yarfi an Malik rahimallahu annahu qala idza qala al-ilmu dhaharul jifa wa idza qalat al-athar kathurat al-ahwa. Ini ya, ini yang berbicara, yang menulis Syekh Ibnu Taimiyah, ulama panutan kalian sendiri ya. Nah, sesuatu yang ada imam tuh di bawah, dengerin ya. Ini ulama kalian sendiri ya, membagi bid'ah juga jadi dua. Ya mencocoki lah, tepatnya mencocoki. Sesuatu yang bid'ah itu nanti ada dua di sini ya. Sesuatu yang bertentangan, kholaf di sini jangan diterjemahkan menyelisihi, bertentangan. Sesuatu yang menyelisihi ayat-ayat, entah Al-Quran, nas ya, entah itu Al-Quran atau hadis, maka ini adalah bid'ah ya. Ya, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa malam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'ah. Sesuatu yang tidak diketahui apakah dia menyelisihi ya, maka terkadang dia faqad la yusamma bid'ah, maka dia tidak dinamakan dengan bid'ah. Qala Syafi'i rahimahullah al bid'atu bid'atani, itu mencatut perkataannya Imam Syafi'i ya, Ibnu Taimiyah loh ini loh ya. Bid'ah itu ada dua ya, bid'atun khalafat kitaban wa sunatan wa ijma'an wa atharon an ba'di ashabi ya, bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma', athar para sahabat. Nah, ini keterangannya di sini nih. Ini kalam khobarnya. Fahadhihi bid'atun dolalah. Nah, ini yang bid'ah sesat kalau menyelisihi tadi Al-Qur'an, sunnah, ijma', athar para sahabat. Wa bid'atun lam tukhalif syai'an. Nah, ada lagi yang bid'ah yang tidak bertentangan dengan yang tadi tuh. Ini tadi loh. Fahadhihi qad takunu hasanatan liqaulihi Umar. Maka terkadang bid'ah yang kayak gini malah baik loh. Sebagaimana perkataan Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ini. Nah, berarti kan beliau Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, itu Yulianto. Oke, naik kita Yulianto ya. Yulianto naik, kamu yang baca. Gimana, setuju nggak nih? Setuju nggak nih Yulianto yang baca? Oke? Yuk naik yuk. Mana ini Yulianto? Wah, gak bisa nih diundang. Nah, kita lanjut ya. Maka terkadang bid'ah yang kayak gini itu baik ya, jadi nggak semua bid'ah itu sesat ya. Ini dinukil ya oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Pemahaman yang salah, malah makanya kamu naik ya. Itu tuh enggak tahu motifnya apa itu. Terus ini ada nasihat nih, ada nasihat bagus dari ini. Ada nasihat dari Ibnu Taimiyah nih. Ini melibatkan dari Imam Malik ya. Idza qalal ilmu, orang itu kalau sedikit ilmunya, ini saya tidak tidak mencela ya. Ini saya cuma membacakan. Orang itu kalau sedikit ilmunya dhaharul jifa, maka dia itu akan nyata, akan nampak arogannya. Ya kayak yang di bawah itu. Ya. Ya kayak yang di bawah itu, arogan. Wa idza qalat al-atharu kathurat al-ahwa. Orang itu kalau sedikit periwayatan asarnya, maka dia akan banyak ini hawa nafsunya.
nasihat ini ya, nasihat dari Ibnu Taimiyah, menukil dari Imam Malik. Makanya Ustadz Madhabuna itu kan ada athar, terus ada khobar, ada hadis, ada sunnah. Apa perbedaannya dari kesemuanya itu? Kadang semuanya dianggap hadis itu. Hadis Rasulullah. Athar kan itu hadis Rasulullah. Bagaimana cara membedakannya? yang mana? Di sini adanya cuman sunnah, ijma, athar. Iya, kan sunnah bisa dikatakan hadis Rasulullah. Nah, hadis sendiri adalah sabda Rasulullah. Terus khobar juga merupakan sabda Rasulullah. Athar itu sebenarnya hadis Rasulullah juga gitu. Ya, kalau di Cara sini yang dimaksud, membedakannya itu gimana? wallahu alam. Nanti yang lebih tahu itu nanti yang sudah belajar. Saya itu kalau belajar hadis nggak mendalam. Saya akui ya ini. Silakan. Soalnya yang- ada 4 kan, ada Iya. athar, ada khobar, ada hadis, ada sunnah gitu. Itu satu kesinambungan itu. Betul. Cara membedakannya saya tanyakan gitu. Wallahu Makasih alam. Bang. Wallahu alam. Nanti biar kiai-kiai yang lain yang menjelaskan, bukan bidang kita, jangan sekali-kali menyentuh. Saya dulu pernah 15 tahun yang lalu, saya belajar mustalah hadis dasar aja saya mumet. Tak ulang lagi tuh tetap mumet. Ya nggak berani menyentuh saya itu kalau hadis sudah mengerikan, itu sudah nanti sepemahaman saya ya. Orang yang sudah belajar hadis itu santri yang sangat senior, yang itu sudah jago sekali. Nah, saya memang nggak sampai seperti itu. Wallahu alam, saya nggak berani menyentuh itu. Ini salah, bisa bahaya. Lebih berhati-hati seperti itu. Kalau yang di sini yang disebut ini athar sebagian para sahabat. Ya, kemudian kan tadi kan terus Ibnu Taimiyah kan menukil perkataan Imam Malik. Orang itu kalau sedikit ilmunya, dia nanti akan arogan. Orang kalau sedikit atharnya, dia akan apa-apa itu karena hawa nafsu gitu loh. Begitu ya. Athar itu maknanya informasi hadis. Wallahu a'lam. Ya mungkin. Wa idza qalat al-atharu kathurat al Ya. Kalau yang di sini mungkin iya hadis. Tapi kalau yang di sini tadi ini jelas karena ada keterangan setelahnya. Imam jangan panggil Al-Auza'i lah, nama imam. Katanya imam ini katanya orang Jogja. Gitu katanya ngaku Muhammadiyah juga. Terus tak bacain ini kan kitabnya apa itu, kitabnya Kiai Dahlan yang beliau mengajarkan akidah sifat 20 itu ya mengelak juga. Saya terserah. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas B kemana aja Mas B? Aduh. Gimana Muhammadiyah? Sudah tobat nih jadi Muhammadiyah? Aduh, saya kemarin saya diundang tuh sama apa tarjihnya di Persis karena udah ada apa pemilihan kepemimpinan kepemudaannya itu kan gitu. Saya di WA tuh sama temen, cuman saya nggak bisa datang karena banyak kerjaan Bang Mas B. Terus masalahnya dengan saya apa hubungannya? Mas B sebentar lagi masuk Salafi Wahabi Mas B. Ya. Tuh, saya punya kumpulan kitab kuno Muhammadiyah tuh. Dari Kiai Dahlan. Ini Kiai Jazuli Mas'ud. Ya, ini dari Tarjih Muhammadiyah. Ini saya ada skenan kitab fikih. Ada tasawuf Muhammadiyah. Oh, ternyata Muhammadiyah bertasawuf. Wah. Wah, bongkar. Nah, itu yang lama, bro. Yang sekarang Muhammadiyahnya beda. Iya, ini saya maksudnya gini. Ini kan tadi kami bahas ini para pendahulu Muhammadiyah, ya, gitu kan. Yang sekarang ya saya nggak tahu karena bukan orang Muhammadiyah. Bang Mangun yang tahu itu mah aslinya. Nah, mari kita buka yang nyimak yang di bawah.
ya silahkan, mau diterima tidak silahkan. Kalau mau menyesatkan Asy'ari, ya harus konsekuen ya. Silahkan kalau berani sesatkan juga pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kalau berani silahkan. Begini ya, begini. Sekarang itu Muhammadiyah terpecah dua. Ada Dahlaniyah, ada Muhammadiyah Tarjih. Yang Dahlaniyah ini memang sekarang ini minoritas di kalangan Muhammadiyah. Yang Tarjih ini kayak Mangun ini, orang-orangnya. Oh, saya lagi yang kena. Saya tetap Salafi Wahabi 2028 menggema di Indonesia. Usir Wahabi dari NKRI. Bang Mangun, udah pernah baca ini belum? Udah Ustaz. Udah. Terus kesimpulannya? Ya sah-sah saja kalau saya tinggal ada masalah. Oh gitu. Berarti Asy'ari nggak sesat ya? Tapi kalau saya nih Mas Punya itu artikel. Mas Ibun, saya selama di TikTok ini belum pernah saya menyesatkan siapapun, belum pernah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bang Bangun ini dia Wahabi moderat dia, Ustadz. Wahabi moderat. Jangankan tidak menyesatkan, suka. mencela saja Menyesatkan. enggak saya. Insya Allah lah. Ngapain kayak begitu? Saya juga banyak dosa lu. Dan, Yes, alhamdulillah lah ya. Bagus itu kalau seperti itu. tapi kalau ke Habib Repo iya sih. Bohong, Bib. Bercanda, Usir Bib. Wahabi dari NKRI. NKRI harga mati. Sekarang saya mau ke Bib Masun aja ya. Coba kita sedikit mumpung ada Habib Repo, ada teman-teman juga yang lain gitu kan. Ini Atsar ini adalah pendapat, ucapan sahabat, perilaku sahabat, dan ketetapan sahabat yang disepakati. Ini Atsar sahabat ya. Perilaku, ucapan, dan ketetapan yang disepakati, itulah Atsar. Nah, saya akan kembali ke Ustadz.